Baiklah, di sini saya akan memulai diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan juga keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di via Zoom meeting pada kelas pagi ini. Baiklah, adapun topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu adalah buah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia Zahra Brutadijan yang akan bertugas sebagai moderator pada pertemuan kita pada kali ini. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Siti Nadia Zahra Brutadijan dengan NIM 2103 2033 dan baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next, Aceh. Baiklah, judul yang pertama, pembentukan dan morfologi buah. Buah merupakan hasil penyerbukan antara putik dan benang sari yang terdapat pada bunga, sehingga pada buah sering ditemukan struktur bunga, yaitu tangkai bunga dan kelopak bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Jika terjadi penyerbukan, maka pembuahan telah terjadi. Hal ini menyebabkan bakal buah berkembang menjadi buah. Bagian-bagian bunga yang turut berkembang adalah daun pelindung dan daun kelopak, tangkai kepala putik, dan kepala putik. Setiap bakal bunga berisi satu atau lebih bakal biji atau ovulum yang masing-masing mengandung sel telur. Bakal biji itu dibuahi melalui suatu proses yang diawali oleh peristiwa penyerbukan, yakni berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat di kepala putik, serbuk sari berkecambah dan isinya tumbuh menjadi buloh serbuk sari yang berisi sperma di mana terjadi persatuan antara sperma yang berasal dari serbuk sari dengan sel telur yang berdiam dengan bakal biji membentuk zigot yang bersifat diploid zigot. Zigot yang terbentuk melalui bertumbuh menjadi embrio atau lembaga. Bakal biji tumbuh menjadi biji dan dinding bakal buah yang disebut perikarp tumbuh menjadi dinding buah yang berasal dari perkembangan dinding bakal buah pada bunga. Yang dikenal sebagai perikarp atau perikarpium. Lapisan di bagian luar disebut dinding luar, eksokarp atau ekorkarpium. Lapisan di dalam disebut dinding dalam atau endokarp atau endokarpium. Lapisan tengah yang tersusun sampai berapa lapis disebut dinding tengah, mesokarp atau mesokarpium. Next, Aceh. Baiklah, selanjutnya ada penggolongan buah. Yang pertama itu ada buah semu.
Buah semu palsu atau buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain dari bunga yang mengambil bagian dalam pembentukan buah dan merupakan bagian menarik perhatian. Sedangkan buah sesungguhnya seringkali terlihat atau tertutup, disebut juga buah tertutup. Next, Ance. Selanjutnya ada penggolongan buah semu. Yang pertama itu ada buah semu tunggal. Yang kedua itu ada buah semu ganda. Dan yang ketiga itu adalah buah semu majemuk. Baiklah, untuk yang pertama buah semu tunggal. Buah yang terjadi dari bakal buah dan ada bagian bunga lain. Misalnya itu pada buah jambu atau Anarkadium occidental, tangkai buah pada cipulka. Yang kedua itu ada buah semu ganda, buah yang terjadi dari lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain. Bisa kita ambil pada contohnya pada RB. Yang ketiga itu ada buah semu majemuk. Buah yang terjadi dari bunga majemuk, tetapi keseluruhan dari luar tampak seperti satu buah saja. Contohnya itu pada nangka. Next, Ance. Baiklah, yang kedua itu ada buah sejati. Jadi tunggal. Buah sejati tunggal yang kering, buah sejati tunggal yang bagian luarnya keras dan mengayuh. Bisa kita ambil pada contohnya itu ada kacang tanah ataupun padi. Yang kedua itu ada buah sejati tunggal yang berdaging. Buah ini yang bagian dinding buahnya tebal dan berdaging. Itu terdiri atas beberapa lapisan. Atau kita sebut juga dengan 3 lapisan. Yang pertama itu ada kulit luar, yang kedua ada kulit tengah, dan yang ketiga ada kulit dalam. Next, Anca. Oke, baik, selanjutnya itu ada buah sejati tunggal yang kering. Yang pertama itu ada buah yang mengandung 1 biji, contohnya itu pada buah padi, dindingnya itu tipis, kulit bijinya itu berlekatan dengan biji, misalnya itu pada padi dan juga buah jagung. Yang B itu ada buah kurung, dindingnya itu tipis, dan kulit biji tidak berletakan dengan biji lainnya. Misalnya itu ada pada buah bunga matahari. Yang ketiga itu ada buah keras. Buah keras pada kulit buah yang kaku atau keras berkayu. Contohnya itu pada buah sarangan. Selanjutnya itu ada buah keras bersayap. Tetapi pada kulit buah terdapat satu alat tambahan berupa sayap. Contohnya itu pada buah sukun. Baiklah, yang kedua itu ada buah sejati tunggal kering dengan banyak biji. Yang A itu ada buah berbelah. Contohnya itu pada buah pegangan. Yang kedua itu ada buah kendaga. Contohnya itu ada pada buah jarak. Dan yang ketiga itu ada buah kotak. Bisa kita ambil contohnya itu pada bunga bumbung, bunga polong, dan buah lobak. Next, Ance. Baiklah, selanjutnya itu ada buah sejati tunggal yang berdaging. Yang pertama itu ada buah bumi. Contohnya itu pada papaya atau carica papaya dan duku atau Lansium domesticum. Yang kedua itu ada buah mentimun. Buah mentimun ini memiliki dua buah dengan dua lapisan kulit luar yang lebih tebal. Contohnya itu pada mentimun dan buah semangka. Yang ketiga itu ada buah jeruk atau citrus yang memiliki buah dengan 3 lapisan. Yang keempat itu ada buah batu, buah dengan 2 lapisan.
dia itu dengan lapisan dalamnya lebih keras atau batu, contohnya itu pada buah kelapa. Yang kelima itu ada buah delima. Kulit buahnya ini dengan lapisan luarnya itu mengkayu, lapisan dalamnya itu tipis, licin, dan mempunyai ruang pada salut biji. Yang terakhir itu ada buah apel. Kulit dalamnya itu kuat dan kulit tengahnya itu tebal dan dapat dimakan. Bisa kita lihat pada gambar-gambar di bawah ini. Baiklah, next saja. Maaf sebelumnya kepada Mariance dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkannya yaitu buah sejati ganda. Buah sejati ganda adalah buah yang terbentuk dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain, dan masing-masing bakal buah menjadi satu buah. Dikelompokkan menjadi satu yaitu buah kurung ganda. Contohnya pada buah mawar atau rosa hibrida. Yang kedua itu ada buah batu ganda. Contohnya buah roseberry atau Rubus fraxinifolius. Yang ketiga ada buah bumbung ganda. Itu contohnya pada buah cempaka atau Miscelia campaka. Yang keempat tuh ada buah buni ganda. Contohnya buah nona atau srikaya atau Annona squamosa. C itu ada buah sejati majemuk. Buah sejati majemuk itu adalah buah yang berasal dari suatu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah, tetapi setelah menjadi buah tetap berkumpul, sehingga seluruhnya nampak seperti satu buah saja. Itu dikelompokkan menjadi satu, itu ada buah buni majemuk. Jika bakal buah masing-masing bunga dalam bunga majemuk membentuk suatu buah buni. Contohnya terdapat pada buah nenas atau Ananas komosus. Kedua itu ada buah batu majemuk. Pada buah ini terdapat sekumpulan buah yang berasal dari masing-masing bakal buah menjadi buah batu. Contohnya itu ada pada buah pandanus, Tectorius, buah mengkudu atau pace, atau Moringa citrifolia. Yang ketiga itu ada buah kurung majemuk. Contohnya terdapat pada buah bunga matahari atau Helianthus anus yang terdapat gambarnya di bawah. Yang ketiga itu ada buah tunggal. Buah tunggal jika terjadi dari satu bunga tunggal dengan satu bakal buah. Contoh buah sejati itu pada buah mangga, Mangifera indica. Yang kedua itu ada contohnya buah semu, terdapat pada buah jambu monyet. Keempat ada buah ganda. Buah berganda adalah buah yang terbentuk dari satu kuntum bunga yang memiliki banyak bakal buah. Tiap-tiap bakal buah itu tumbuh menjadi buah yang tersendiri, lepas-lepas, tetapi akhirnya menjadi kumpulan buah yang tampak seperti satu buah. Sesuai dengan bentuk-bentuk buah penyusunnya, maka dikenal beberapa macam buah berganda. Misalnya, satu, buah kurung berganda. Misalnya pada buah mawar atau rosa. Yang kedua ada buah bumbung berganda. Misalnya pada cempaka atau Miscelia. Yang ketiga ada buah buni berganda. Misalnya pada sirsa atau Annona. Yang keempat itu ada buah batu berganda.
misalnya pada murbe atau morus. Lanjut yang kelima itu ada buah majemuk. Buah majemuk adalah buah hasil perkembangan bunga majemuk. Dikenal pula beberapa macam buah majemuk, diantaranya itu ada satu buah padi majemuk, misalnya jagung atau zea. Tongkol jagung sebetulnya berisi deretan buah-buah jagung, bukan biji-biji jagung. Yang kedua itu ada buah kurung majemuk, misalnya buah bunga matahari atau helianthus. Yang ketiga itu ada buah buni majemuk, misalnya buah nanas atau ananas. Yang kelima ada buah batu majemuk, misalnya itu ada pada buah pandan atau pandanus, pace atau morinda. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin hanya ini materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau kehilafan, kami mohon maaf karena di sini juga sama-sama sedang belajar. Mungkin jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi, kami persilahkan. Baiklah, di sini kami juga membuka sesi tanya jawab. Kami membuka sesi untuk 3 penanya. Kami persilahkan untuk berdiskusi di forum atau menanya di kolom chat atau kolom komentar. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Untuk perhatiannya saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya tutup presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.